Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema indahnya ajakan Tuhan Yesus. Indahnya ajakan Tuhan Yesus yang penuh dengan berkat dan solusi atas setiap problema kita, atas setiap masalah yang dihadapi oleh kita dan juga umat manusia. Karena itu, terimalah ajakan Tuhan Yesus yang indah dan penuh berkat supaya hidup kita berbahagia. Amin ya. Yang harus kita ketahui, Tuhan Yesus tidak pernah memaksa seorang pun untuk datang kepadanya. Enggak pernah, saudara. Tetapi Tuhan Yesus mengajak siapapun yang mau datang kepadanya, mau percaya kepadanya, supaya hidup diselamatkan, supaya hidup diberkati, supaya hidup dipenuhi dengan kebahagiaan, dipenuhi dengan damai sejahtera. Pastinya kita mau, saudaraku, menerima ajakan Tuhan Yesus. Amin ya. Pada saat ini dari kebenaran firman Tuhan saya ingin membagikan 4 ajakan Tuhan Yesus yang sangat indah bagi kita, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang jahat sesungguhnya, orang-orang yang penuh tipu daya, kebencian, ya, kemarahan, dendam. Dan bila kita mau menerima ajakan Tuhan Yesus, hidup kita akan diselamatkan, hidup kita akan diberkati, hidup kita akan dipenuhi dengan sukacita, hidup kita akan dipenuhi dengan kebahagiaan, damai sejahtera yang melimpah-limpah. Karena itu, mari terimalah ajakan Tuhan Yesus. Kita akan belajar 4 ajakan Tuhan Yesus saat ini ya. Nah, yang pertama, saudaraku, ajakan Tuhan Yesus yang pertama adalah Tuhan Yesus berkata, ikutlah aku. Ditulis dalam Matius 4 ayat 19, saudaraku, ayat yang terkenal ini berkata, Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan aku jadikan penjala manusia. Wow, saudaraku ya. Inilah yang diterima juga oleh para muridnya akhirnya. Konteks ayat ini adalah bahwa Tuhan Yesus mengajak para nelayan waktu itu yang sedang menjala ikan, termasuk di situ ada Petrus, Yohanes, saudaraku, dan saudara-saudara yang lain, untuk mengikuti Tuhan Yesus, dan mereka akan dipakai dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Tuhan Yesus memanggil, saudaraku, orang-orang biasa, orang-orang sederhana untuk dipakai oleh Dia menjadi penjala manusia, menjadi orang-orang yang luar biasa dan istimewa, yaitu untuk memenangkan jiwa-jiwa yang terhilang untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Amin ya. Mari saudaraku terima ajakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, mari ikutlah aku, dan kita katakan, iya Tuhan. Yang kedua, saudaraku, ajakan Tuhan Yesus yang kedua adalah, mari kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Wow. Ditulis dalam Matius 11 ayat 28. Firman Tuhan berkata, marilah kepadaku, kata Tuhan Yesus, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Amin, saudaraku ya. Inilah ajakan Tuhan Yesus yang sangat indah, saudaraku, yang dibutuhkan oleh semua manusia. Ajakan Tuhan Yesus yang memberikan kepada kita umat manusia, memberikan kepada kita orang-orang yang sedang menghadapi masalah yang berat, beban berat, problema berat, yang sedang letih lesu, lemah karena tekanan hidup yang berat. Tuhan Yesus mau menolong kita, mau memberikan kepada kita solusi untuk mendapatkan apa, saudara? Kelegaan hidup, kelegaan hidup bagi kita. Tuhan Yesus berkata, marilah semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Amin ya saudaraku. Jadi jangan menolak ajakan Tuhan Yesus. Saudara jangan dengerin, saudaraku, ajakan-ajakan yang lain yang menyesatkan. Terima ajakan Tuhan Yesus. Jadi siapapun yang sedang menghadapi problema berat, masalah berat, letih lesu, berbeban berat, datanglah kepada Tuhan Yesus. Terimalah ajakannya, serahkanlah dirimu sepenuhnya supaya engkau diberi kelegaan. Ya, kalau ada dosa apapun,
Mungkin kita hidup dalam kekotoran, percabulan, perzinahan, penipuan apapun. Minta ampun, saudaraku. Dan Tuhan Yesus sanggup menyucikan kita, memberi kelegaan, sukacita, pertolongan tepat pada waktunya. Amin ya. Yohanes 14 ayat 27 berkata, damai sejahteraku tinggalkan bagimu, kata Tuhan Yesus. Damai sejahteraku, kata Tuhan Yesus, ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Oh, luar biasa. Jadi saat kita sungguh-sungguh menerima ajakan Tuhan Yesus, mau datang kepada Tuhan Yesus, maka damai sejahtera Tuhan Yesus, kebahagiaan Tuhan Yesus memenuhi kita, sehingga kehidupan kita tidak dipenuhi lagi dengan kegelisahan, kegentaran, ketakutan, kekhawatiran saat menghadapi apapun juga. Sakit penyakit, masalah keluarga, masalah orang tua mungkin, masalah ekonomi, pekerjaan, bisnis, apapun. Tetapi ada damai di hati. Amin ya. Jadi siapapun yang saat ini saudara mendengar Morning Spirit ini, mari datang kepada Tuhan Yesus. Terimalah ajakan Tuhan Yesus. Kita yang letih lesu berbeban berat akan diberikan kelegaan hidup, kebahagiaan oleh Tuhan Yesus. Amin ya. Yang ketiga saudaraku, ajakan Tuhan Yesus. Pikulah kuk dan belajarlah kepadaku. Pikulah kuk dan belajarlah kepadaku. Matius 11 ayat 29 sampai 30 saudaraku, ayat yang terkenal ini berkata, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Amin saudaraku, ini ajakan Tuhan Yesus yang indah, di mana Dia akan memberikan kepada kita kuk, tapi kuk itu gak berat saudaraku, ringan. Tuhan mah gak pernah membebani berat bagi hidup kita, ringan dan enak dan bebannya ringan. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang lemah lembut, rendah hati. Jadi saat kita mengikuti Dia saudaraku, ajakan Tuhan, jiwa kita akan mendapatkan ketenangan. Karena itu marilah saudaraku terima ajakan Tuhan Yesus, supaya hidup kita mendapat ketenangan. Amin ya. Dan ajakan Tuhan Yesus yang keempat yang boleh kita pelajari pada saat ini, Tuhan Yesus berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Tinggal di dalam Yesus dan Yesus di dalam kita. Yohanes 15 ayat 4 dan 5 berkata, tinggallah di dalam aku, kata Tuhan Yesus, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak dapat berbuat apa-apa jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, kata Tuhan Yesus, dan kamulah atau kitalah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Oh haleluya. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Inilah ajakan Tuhan Yesus yang indah. Jangan ditolak saudaraku. Tuhan Yesus berkata, tinggallah di dalam Yesus. Percayalah kepada Tuhan Yesus. Terimalah Tuhan Yesus saudara, supaya kita diberkati, supaya kita berbuah banyak. Karena kita tidak bisa hidup. Tuhan Yesus gambarkan manusia itu seperti ranting. Kalau nggak nempel pada pokok anggur, ya pasti mati, kering, dibuang orang, dibakar orang. Tapi kalau kita nempel di dalam Tuhan Yesus, kita berbuah banyak. Berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Amin ya. Karena itu marilah kita sungguh-sungguh terima ajakan Tuhan Yesus. Percaya kepada Tuhan Yesus. Bertobat supaya hidup kita diselamatkan dan diberkati. Terima ajakan Tuhan Yesus dengan segenap hati. Kita mau setia kepada Tuhan Yesus, meninggalkan dosa-dosa dan ketidaksetiaan kepadanya, supaya hidup kita dipakai oleh Tuhan Yesus, diberkati dengan banyak berkat jasmani rohani. Haleluya, saudaraku ya. Jadi inilah 4 ajakan Tuhan Yesus yang mendatangkan berkat bagi kita. Tuhan Yesus berkata kepada kita, ikutlah aku, mari ikutlah aku, marilah kepadaku semua yang letih lesu, berbeban berat. Itu yang kedua. Yang ketiga, pikulah kuk dan belajarlah kepadaku, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Amin ya. Matius 11 ayat 28 saya bacakan lagi. Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu berbeban berat. Aku, kata Tuhan Yesus, akan memberikan kelegaan kepadamu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami mau ikut ajakan Engkau Tuhan Yesus. Kami serahkan beban berat hidup kami, keluarga kami, pekerjaan kami, usaha kami, studi kami, bisnis kami.
teman hidup kami. Semuanya kami serahkan kepada Engkau. Berikan kepada kami sukacita kelegaan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Berkati siapapun teman saudara yang sedang mengalami beban berat. Gantikan dengan sukacita oleh kasih dan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami. Sumber berkat dan kelegaan kami berdoa. Amin. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Seperti biasa kalau kita diberkati oleh Morning Spirit ini, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya supaya bisa mengikuti Morning Spirit ini terus. Dan kalau kita diberkati, bagikan Morning Spirit ini kepada banyak orang. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.